A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu, bab tentang mandi. Maksudnya yang dikehendaki di sini yaitu mandi wajib. Mujibatul ghusli sitatun, perkara-perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Wahya dukul hasafah fi farjin. Yang pertama yaitu masuknya hasafah dalam farji. Hasafah itu capel wojo ya, helme itu loh. Kalau sudah masuk maka mewajibkan mandi walaupun tidak keluar mani ya. Meligi atau murni memasukkan hasafah dalam farji maka mewajibkan mandi. Yang kedua yaitu keluarnya mani. Yang ketiga yaitu mautu muslimin ghairi syahidin, mati mewajibkan mandi ya. Yaitu matinya orang muslim yang tidak syahid ya. Kalau syahid maka tidak boleh dimandikan, yaitu yang dimaksud syahid yaitu mati dalam peperangan ya, peperangan untuk menegakkan kalimat Allah. Yang keempat yaitu haid, darah yang rutin dikeluarkan oleh perempuan setiap bulannya ya. Kebanyakan seperti itu, ada yang lama haidnya ya juga ada. Itu ketika sudah selesai haid wajib mandi. Nifas yaitu darah yang keluar setelah melahirkan ya. Ketika sudah mampet maka wajib mandi. Yang keenam yaitu melahirkan. Setelah melahirkan wajib mandi. Furudul ghusli an-niyatu inda ghusli awal juz'il badan. Waktunya mandi yang pertama yaitu niat. Niat itu pokoknya dia punya tujuan ya. Ketika dia membasuh, ketika mengalirkan air ke tubuh ya, itu mempunyai tujuan mandi wajib ya, seperti mandi menghilangkan hadas besar, atau mandi menghilangkan hadas haid, atau mandi menghilangkan hadas nifas, maka cukup ya, walaupun hanya tujuan tak ngerti. Ketika diucapkan di mulut hukumnya sunnah ya. Yang kedua isolul ma'i la jamil basyara ma tatasyari. Yang kedua yaitu mengalirkan air ke seluruh badan ya, sampai rambut-rambut semuanya, sampai kulit-kulit semuanya ya, sampai bawah kuku ya, di bawah kuku. Walaupun yang di bawah kuku ya masih ada perkhilafan, ada yang mengatakan wajib sampai ke bawah kuku atau tidak ya, sama perkhilafan dalam permasalahan wudhu ya. Kalau yang asoh itu harus kuku-kuku, kotoran-kotoran yang di bawah kuku harus dibersihkan, tapi menurut sebagian ulama termasuk Imam Ghazali tidak wajib ya, apalagi sulit ya, sulit ya, kepengen aman ya kukunya dipotong, jadi pasti sampai ke kulit ya, sampai ke bawah kuku. Kemudian rambut-rambut dibasuh semua ya. Kemudian silet, bokong itu semua. Kemudian lempitan telinga juga semua, pokoknya rata lah, rata.
digosok-gosok ya, digosok-gosok rata. Dan rata itu tidak harus digambarkan dengan air yang banyak ya, banyak. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mandi besar itu cukup dengan 3 mot. 3 mot itu sekitar 2 liter. 2 liter itu sudah bisa membasuh kesemuaan tubuh Kanjeng Nabi, plus bisa taslis 3 kali ya. Itu menunjukkan bahwasanya meratakan air ke tubuh itu nggak harus menggunakan air yang sangat banyak sekali. Bahkan ada keterangan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah wudhu dengan 1 mot, kurang dari 1 mot, yaitu kurang dari 700 mililiter ya, 700 mililiter ya, sekitar antara 600-500. Itu bisa sempurna wudhunya, bisa melakukan kesunahannya, dan juga bisa 3 kali ya. Itu menunjukkan bahwasanya gambaran membasuh di dalam wudhu itu mudah ya. Berarti ada aliran sedikit ya. Pernah saya melihat video itu 1 tetes 2 tetes dialirkan ya, itu sudah dinamakan ghusl. Kalau masuk itu tangan mengusap ya, ghusl membasuh, masuk mengusap itu cuma tangan basah itu ditempelkan cukup, yaitu mashu ba'dir ras itu Kanjeng Nabi wudhu dengan 1 mot kurang dari 700 mili ya. Mandi 3 mot sekitar 2 liter. Itu bisa sempurna sak sunah-sunahnya. Wa sunanul husli kasiratun. Kesunahan wudhu banyak sekali. Minha al-istinja. Yang pertama yaitu cebok dulu, membersihkan kotoran yang ada di zakar, farji, dan dubur ya. Kalau wudhu qoblahu, sebelum mandi wudhu dulu. Adalku, digosok-gosok ya, nggak digosok cukup, tapi digosok lebih baik. Al-ibtidak bisyikil aiman minal badan, memulai dengan bagian tubuh sebelah kanan. Atas lisu 3 kali basuhan. Al-mualatu, yaitu beriring-iringan. Artinya beriring-iringan itu 1 kali mandi selesai ya, 1 kali mandi selesai. Berbeda ketika mandi antara weteng karo sampai sikile tok, engko awan diterusno wajah kepala sampai perut ya, itu tetap sah, cuma tidak mendapatkan kesunahan wudhu yang berupa mualah. Syurutul husli wa makruhatuhu, syarat-syarat mandi dan kemakruhan mandi. Syurutul wudhu, syarat-syaratnya mandi sama dengan syarat-syaratnya wudhu, yaitu ada 5 ya. Yaitu yang mandi harus orang Islam, harus memayis, terus tidak ada benda yang menghalangi sampainya air kulit, kemudian tidak meyakini kefarduan wudhu adalah sunnah, kefarduan mandi adalah sunnahnya mandi, dan menggunakan air yang suci. Kemakruhan mandi sama dengan kemakruhan wudhu. Kemakruhan wudhu yaitu berlebih-lebihan dalam air ya, terus meminta bantuan kepada orang lain ketika tidak ada udzur. Kalau ada udzur ya tidak apa-apa, mungkin sakit dan lain sebagainya. Kemudian lebih dari 3 kali. Kemudian setelah mandi anduan itu termasuk makruhnya mandi. Sampai nggak usah anduan ya, kecuali pada cuaca yang sangat dingin sekali, sehingga ketika tidak pakai handuk dikhawatirkan nanti malah terkena penyakit flu atau yang lain, atau dia mempunyai penyakit sampai mana, maka lebih baik dia anduan. At-tayammumu, bab menerangkan tayam. At-tayammumu wa masul wajhi wal yadini biturabin tahurin ala wajhin mahsin badan al wudu wal husri. Yang dinamakan tayammum
adalah mengusap wajah dan dua tangan dengan menggunakan debu yang suci mensucikan dengan kaifiyah atau cara yang tertentu, dan tujuan dari tayamum adalah mengganti wudhu dan mandi. Maksudnya mengganti wudhu artinya ketika tidak ada air ya, ketika tidak ada air maka bisa diganti dengan menggunakan tayamum ya. Dia mempunyai hadas kecil ya, berarti mengganti dari wudhu, atau dia mempunyai hadas besar mengganti dari mandi. Ini bisa diganti dengan menggunakan tayamum. Caranya tayamum pertama niat ya, yang kedua itu mengusap wajah dulu, mengusap wajah dulu dengan menggunakan lebu, kemudian lebunya dihilangkan, terus mengusap tangan kanan dan kiri ya. Asbab tayamum faktul ma. Sebab tayamum yang pertama yaitu tidak adanya air, tidak menemukan air atau tidak ada air ya. Pada waktu kekeringan sekali nggak ada air, atau dalam perjalanan di padang pasir zaman biyen ya, orang Arab, atau di hutan, atau di tempat-tempat jauh ya, nggak ada air, maka dengan menggunakan tayamum. Au khaufu istimalihi, atau tidak bisa menggunakan air karena mungkin sakit ya, khawatir kalau menggunakan air maka bisa meninggal atau bisa tambah sakit ya, atau kalau menggunakan air maka dia sembuhnya lebih lama daripada tidak menggunakan air itu juga, atau ketika menggunakan air akan menjadikan bekas ketika sembuh, ada bekasnya yang jelek, itu juga bisa memperbolehkan untuk tayamum. Awil ihtiyaj ilaihi li'atasi hayawanin muhtaramin, atau dia mempunyai air tapi dibutuhkan untuk minum ya, untuk dia sendiri atau temannya yang berupa manusia atau hewan-hewan yang dimuliakan. Contohnya ya kayak hewan ternak, hewan apa jenis, onta, sapi ya, dan lain sebagainya. Mengecualikan yang tidak dimuliakan yaitu orang yang muhaddar, orang yang tidak dimuliakan, seperti orang yang meninggalkan sholat, orang yang zina muhsan, orang murtad kafir harbi ya, terus asu rabies. Ketika membutuhkan air maka lebih diutamakan untuk wudhu ya. Tapi kalau yang tadi selain itu maka lebih diutamakan untuk minum. Tidak untuk minum, terus ketika ibadah menggunakan lebu tayamum. Syurut tayamumi al-bahwan mak qabla tayamum. Salah satu tayamum yaitu pertama mencari air dulu, tidak bisa langsung tayamum. Nomor 2, qasdu turabin tahirin lahu baron, harus mencari atau memiliki debu yang suci mensucikan yang mempunyai bledug, kudu ana bleduge. Ora ana bleduge rak cukup, udah ada bledug. At-tayamum ba'da dukhul waktu, yang ketiga yaitu tayamum harus masuknya waktu. Ketika duhur ya berarti sudah masuk salat duhur baru tayamum. Beda dengan wudhu jam 9 pagi, dia tidak batal sampai duhur, masih bisa digunakan ya. Dia jam 2 wudhu kemudian digunakan untuk asar, nggak masalah ya. Nah, kalau tayamum itu harus masuknya waktu, karena tayamum itu sesuci yang darurat, sesuci yang emergency,
sehingga digunakan pas dibutuhkan, yaitu masuknya waktu ya. At-tayamum likulli fardin, syaratnya tayamum lagi yaitu tayamum digunakan untuk setiap sholat fardu. Tidak bisa tayamum satu digunakan untuk beberapa sholat fardu. Jadi tayamum satu digunakan satu sholat fardu. Jadi ketika sudah untuk duhur ya, maka tidak bisa digunakan untuk asar, untuk maghrib ya. Dan juga memang syaratnya kudu ba'da dukhulil waktu juga kan. Tapi kalau digunakan untuk sunnah boleh ya. Jadi tayamum satu untuk fardu satu dan beberapa sunnah itu boleh. Tapi untuk fardu lebih dari satu tidak boleh. Furudu tayamum niatus tibati fardu sholat. Fardunya tayamum yaitu niatnya tayamum yaitu untuk istibahati fardu sholat, bukan raf'ul hadas ya, bukan raf'ul hadas, bukan untuk menghilangkan hadas, karena tayamum tidak bisa menghilangkan hadas. Yang bisa menghilangkan hadas adalah wudhu. Tayamum hanya untuk istibahati fardu sholat, untuk memperbolehkan melakukan sholat fardu. Kenapa memperbolehkan? Karena dia darurat sebagai ganti ya, dia tidak bisa menghilangkan hadas ya. Makanya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat fardu. Mashul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqin biturfatini, membasuh wajah ya, kemudian membasuh dua tangan sampai tekan sikut dengan 2 kali pukulan. Dengan 2 kali pukulan itu maksudnya dengan 2 kali pengambilan lebu ya. Tidak bisa 1 kali pengambilan itu digunakan untuk wajah dan tangan. Contohnya digepokkan satu, terus yang tengen itu yang kanan itu dibuat untuk membasuh wajah, yang kiri dibuat untuk membasuh tangan, tidak bisa. Satu tangan tidak bisa. Jadi satu gepukan, satu pukulan di meja tadi mana ya, ada lebunya, kemudian tiga wajah dulu. Setelah itu lebunya dihilangkan, kemudian mengambil lagi dan untuk mengusap ya, mengusap tangan yang kanan dan kiri. Naklu turab ilal udwil mamso, yaitu mengambil lebu, yaitu diambil di apa itu ya, bagian dalam dipindah, itu artinya durbatan seperti itu. At-tartib harus tertib. Mubtila atau tayamumi, hal-hal yang membatalkan tayamum. Kalau mayubtil wudu, perkara yang membatalkan tayamum adalah setiap perkara yang membatalkan wudu ya. Setiap perkara yang membatalkan wudu maka membatalkan tayamum. Perkara yang membatalkan wudu yaitu setiap perkara yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, kemudian hilangnya akal, kemudian memegang kulit perempuan tidak mahram, yang keempat yaitu memegang farji. Yang kedua itu ru'yatul ma' qabla dukhul fi sholat, yaitu melihat air sebelum dia melakukan sholat. Terus melakukan sholat di tengah-tengah sholat melihat air nggak apa-apa, atau setelah sholat melihat air maka tidak batal sholat. Tapi ketika belum melakukan sholat kemudian kok melihat air, maka tayamumnya batal dan diganti dengan wudhu ya. Ar-riddah itu yang ketika itu murtad ya, sama sebenarnya murtad itu yang membatalkan karena membatalkan tayamum adalah murtad ya, sama ya, yang membatalkan wudhu adalah murtad. Al-jam'u bainal wudhu wa tayamum, mengumpulkan antara wudhu tayamum. Mangkana bi jurhun andama milu salah sahih wa tayamum al jurhi awid dumah. Barang siapa yang dalam anggota wudhunya itu ada luka, atau dalam anggota mandinya itu ada luka, yang mana luka tersebut itu tidak bisa dibasuh dengan air. Ketika dibasuh dengan air bisa menyebabkan tambah luka, tambah sakit, atau sembuhnya lama.
maka bagian yang luka tersebut itu diganti dengan tayamum. Tapi bagian yang sehat itu harus diwudu. Contohnya seperti ada orang yang luka di bagian tangan, maka ketika mau sesuci, menghilangkan hadas kecil, maka dengan wudhu, yaitu dengan wajah kemudian tangan, selain luka yang di tangan tadi, kemudian tayamum, terus kemudian membasuh kepala terus kaki ya. Yang tayamum tadi sebagai ganti dari sakit yang tidak bisa dibasuh dengan air. Jadi ketika ada sakit yang tidak bisa dibasuh dengan air di tempat anggota wudhu atau di tempat anggota mandi, maka harus dikumpulkan antara wudhu dan tayamum atau mandi dan tayamum. Jadi wudhu termasuk usul. Sahibul jabirah yatayammam yamsahu 'alaiha wa la yu'idu in wada'aha 'ala tuhrin kanat fi al'adati wa illa fi yu'idu. Nah, ketika orang luka itu ada kalanya itu diperban, ada kalanya tidak. Contoh tadi itu tidak diperban. Dan sekarang kalau diperban gimana? Maka dia bertayamum ya sama. Ini itu ya wudu juga. Nanti luka yang diperban tadi maka diganti dengan menggunakan tayamum, dan tidak usah ada sholat, artinya sudah wudhu dan tayamum. Orang yang mempunyai luka dan diperban itu ketika meletakkan perbannya pada keadaan suci ya, keadaan suci, dan lukanya tidak pada anggota tayamum. Berarti sikil ya, nisbatnya yang wudhu yaitu sikil utawa ya sikil utawa kepala ya sikil itu kaki. Dan juga ada syarat lagi, yaitu jenis perbannya atau plasternya itu tidak memakan banyak anggota wudhu atau anggota wudhu ya. Jadi kalau lukanya sekitar 1 cm atau 2 cm ya, berarti 2 cm lebih dikit ya, tidak memakan banyak. Ketika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu pas meletakkan plester atau perban pada keadaan dia hadas, atau lukanya pada bagian tayamum, atau jenis plasternya itu memakan banyak tempat anggota wudhu, maka dia tetap tayamum tapi sholatnya tetap iadah, yaitu ketika sembuh maka harus diulangi lagi. Al-haidu wan nifas, bab menerangkan dengan haid dan nifas. Di mar'ati salah satu darah yang keluar dari farjinya perempuan itu ada 3. Damul haid yang pertama darah haid, damul nifas yang kedua darah nifas, damul istihadah yang ketiga darah istihadah. Damul haid huwa ad-dam alladhi yakhruju min rahimil mar'ah ba'da isinin ala sabili wal adat. Darah haid adalah darah yang keluar dari rahimnya perempuan setelah umur 9 tahun dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kebiasaannya atau siklus wanita setiap bulannya itu mengeluarkan haid ya. Dia haid dan suci, Jadi itu adalah siklus bulanannya atau kebiasaannya secara golib ya. Mengecualikan nanti sebelum 9 tahun, maka itu dinamakan istihadah, atau tidak dengan sebab sehat ya, itu dengan penyakit dinamakan istihadah, yaitu nanti kalau darah haid yang melebihi 15 hari
maka dinamakan istihadah ya. Kalau normal setiap bulannya 7 hari, 10 hari, 12 hari itu dinamakan darah haid. Darah sehat wajar perempuan mengeluarkan darah haid. Dan hampir semuanya ya, kecuali Sayyidina Fatimah Az-Zahra itu. Damun nifas wa adam alladzi yakhruju min rahimil mar'ah aqibal wiladati. Darah yang keluar dari rahimnya perempuan setelah melahirkan. Damul istihadah wa adam alladzi yakhruju min rahimil mar'ah. Darah yang keluar dari rahimnya perempuan atau farjinya perempuan lah, dengan sebab sakit, yaitu selain darah haid dan istihadah ya. Contohnya yaitu yang tidak sesuai dengan prosedural darah haid, yaitu melebihi 15 hari, atau darah nifas melebihi 60 hari. Zaman haid aqallu zaman haid yauman wa lailaton wa aksaruhu 15 yauman bilayaliha. Minimal waktu haid yaitu 1 hari 1 malam ya. 1 hari 1 malam, terus dia mandek, sudah dikatakan haid ya. Atau bisa diartikan yang melahirkan ke 24 jam, dihitung dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Itu kok samanya kurang dari 24 jam sampai tanggal 15 ya, itu dengan mustahadah. Atau 1 hari 1 malam mengeluarkan terus mandek, maka itu sudah dinamakan haid. Wasaru khamsat asyara yauman bilayaliha. Paling banyak haid yaitu 15 hari, 15 malam. Kalau lebih dari 15 hari 15 malam maka dinamakan istihadah. Wa ma zada fa istihadah. Zamanul hamli aqallu zamanul hamli 1 asyurin. Paling minimal zaman mengandung adalah 6 bulan ya, karena 4 bulan sudah nafkhir ruh ya, 6 bulan. Walaupun zaman sekarang 6 bulan dikatakan bayi prematur ya, dia tetap bisa hidup, cuma ya lebih lemah daripada yang lainnya 9 bulan. Walibuti 1 asyurin ya, secara umum itu mengandung 9 bulan. Zaman nifas aqallu zaman nifas lahdzatan. Dikit-dikitnya zaman nifas adalah 1 tetes. Walibu arbauna yauman, secara goleb kebiasaannya adalah 40 hari. Wilayah liha 40 hari 40 malam. Waktaru situna yauman, paling banyak zaman nifas 60 hari. Wama zada fa istihadatan. Ketika lebih daripada 60 hari maka dinamakan istihadah. Ma yahrumu al muhtis hadasan asghar. Hal-hal yang diharamkan kepada orang yang punya hadas kecil. As-sholatu sholat, yang pertama sholat. Orang yang mencari hadas kecil haram sholat, kudu wudu dhisik. Wa tawaf ya tawaf, kudu wudu dhisik. Wa masul mushaf hamluhu, megang mushaf dan membawa mushaf ini harus wudu dulu. Ma yahrumal junub, hal-hal yang diharamkan ketika hadas besar atau junub. As-sholatu, yang pertama sholat, kudu mandi dulu. Wa tawafu tawaf, kudu mandi dulu. Wa masul mushafi wa hamluhu, megang mushaf dan membawa mushaf, kudu mandi dulu. Wa qiraatul Quran, dan membaca Quran. Kalau orang yang hadas itu membaca Quran nggak apa-apa ya. Yang tidak boleh yaitu memegang dan membawa. Kalau orang yang junub membaca Al-Quran tidak boleh. Wal musu fil masjid, dan berjam di masjid. Kalau orang yang hadas kecil masih boleh, tapi kalau yang junub tidak boleh berjam di masjid. Kalau hanya lewat nggak apa-apa, tapi nggak boleh ada menempati. Ma yahrumal haid wan nufasa, hal-hal yang diharamkan untuk orang-orang yang haid dan orang-orang nifas. As-sholatu, yang pertama sholat, kudu mandi dulu. Wa tawaf as-sholatu sholat ya, iki gak oleh mandi iki. Wong iki keadaan haid ya. As-sholatu sholat, orang haid gak boleh sholat. Wa tawafu, dan tawaf, orang haid dan nifas tidak boleh tawaf. Wa masul mushafi wa amluhu, orang yang haid dan nifas tidak boleh memegang mushaf dan membawa mushaf.
Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Orang yang haid dan nifas tidak boleh membaca Quran. Wal muksu fil masjid, orang yang haid tidak boleh diam diri di masjid. Wasaumu, dan orang yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Wal istimta'u bima bina surah wa rukbah, dan orang yang haid dan nifas tidak boleh bersenang-senang di antara perut dan dengkul ya. Ketika haid dan nifas tidak boleh dicumbu oleh suaminya antara perut dan lutut. Itu ketika apa? Ketika tidak ada HL ya, ada HL kita enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.